Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kerajaan di Sulawesi ya. Salah satunya adalah kerajaan atau Kesultanan Goa Talo. Nah, seperti biasa kita bahas yang pertama yaitu letak geografis ya. Kesultanan Goa Talo ini terletak di Sulawesi bagian selatan ya, bagian barat tepatnya di Makassar. Nah, ini tempatnya juga sangat strategis ya, sebagai tempat lewatnya kapal-kapal asing menuju ke Maluku. Nah, kemudian untuk kehidupan politik di kerajaan Goa Talo ini ya, raja pertamanya adalah Sultan Alauddin ya. Kemudian mengalami puncak kejayaan itu di masa Sultan Hasanuddin yang mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Kenapa kok dijuluki ayam jantan dari timur gitu ya? Kalau ayam jantan itu kan bentuknya suka bertarung ya, lawan itu sangat jago sekali. Nah, dari timur karena Sulawesi itu kan terletak di Indonesia bagian timur. Jadi beliau ini sosok yang sangat berani sekali, tidak takut melawan siapapun termasuk VOC ya yang berasal dari timur Sulawesi Selatan ya, Makassar. Itu kenapa beliau kemudian dijuluki Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Nah, ini kalian bisa meneladani ya sosok Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur ya, harus berani ya, berani melawan kebenaran ya. Mengalami puncak kejayaan di masa Sultan Hasanuddin tentu ada bukti-bukti ya, bukti mengapa di masa beliau itu mengalami puncak kejayaan. Salah satunya adalah beliau Sultan Hasanuddin itu dapat memperluas wilayah kekuasaannya ya, dapat memperluas wilayah kekuasaannya karena awalnya di daerah Sulawesi Selatan itu terdapat beberapa wilayah-wilayah seperti Kuning, Wajo, Sopeng, Luwu ya, yang kemudian dikuasai ya, membentuk kesultanan atau kerajaan Islam Goa Talo. Ini beliau salah satu prestasinya adalah mampu memperluas wilayah kekuasaannya ya. Kemudian yang kedua, dapat memajukan perekonomian di Makassar gitu. Kemudian dapat mensejahterakan rakyatnya ya. Dan waktu itu ya di Sulawesi Selatan ya, di Makassar, kerajaan Goa Talo ini sebagai pusat perdagangan juga di wilayah Asia Tenggara ya. Itu bukti-bukti ya di masa Sultan Hasanuddin mengalami puncak kejayaan ya, karena tadi sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara juga ya, maka tidak heran banyak sekali ya pemimpin-pemimpin lokal, kerajaan-kerajaan lokal, kemudian Belanda ya, pihak Belanda itu merasa tidak suka dengan adanya kerajaan Goa Talo ini ya. Maka VOC Belanda ingin merebut kekuasaan kerajaan Goa Talo gitu ya. Itu untuk sedikit kisah tentang kehidupan politiknya ya. Kemudian untuk kehidupan ekonomi jelas ya, tadi sudah Bu Muji katakan karena terletak di Sulawesi bagian selatan ya, tepatnya di barat, itu dekat dengan laut ya, tentu saja perdagangan ya, perdagangan maritim, nelayan gitu. Karena kalau kapal-kapal asing yang masuk dari Selat Malaka menuju ke Indonesia bagian timur mau ke Maluku, Maluku itu adalah the Spicy Island ya, Maluku itu surganya rempah-rempah, maka harus melewati daerah Sulawesi Selatan terlebih dahulu ya, sebagai penghubung ya, masuknya kapal-kapal barat yang mau mencari rempah-rempah ke Maluku. Itu kehidupan ekonominya sedikit ya, bagian kecil itu
ada juga yang pertanian yang menghasilkan beras padi. Kemudian untuk kehidupan sosial di Kerajaan Gorontalo, kehidupan sosialnya itu jelas ya, kalau dalam kerajaan Islam itu pasti dalam menjalankan kesehariannya juga menerapkan ya kehidupan sehari-hari itu dengan berlandaskan syariat Islam, tetapi juga tidak meninggalkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal ya di Sulawesi Selatan. Mengalami puncak kejayaan tadi di masa Sultan Hasanuddin, maka masyarakat juga makmur sejahtera di masa beliau. Itu terdapat juga beberapa kelas di Sulawesi Selatan di Kerajaan Islamullah. Kemudian untuk kehidupan budaya ya, budayanya itu ada beberapa peninggalan. Salah satunya ada Benteng Rotterdam, benteng yang sangat terkenal sekali juga Benteng Tapu-Opu ya. Ada beberapa peninggalan di Sulawesi Selatan ya, Kerajaan Islam Gorontalo. Next, langsung saja di ending ya, ending kerajaan Sulawesi Selatan ini ya, Kerajaan Gorontalo, sering juga disebut sebagai Kerajaan Makassar ya. Ini endingnya karena apa ya tadi? Karena wilayahnya itu ya sangat strategis sekali juga ya, karena kalau kapal-kapal asing itu mau masuk mencari rempah-rempah ke Maluku itu kan harus melewati wilayah Sulawesi Selatan terlebih dahulu ya, ibaratnya sebagai penghubung masuknya kapal-kapal asing ke wilayah Maluku. Nah, maka VOC Belanda lagi-lagi ya ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan yang itu ramai disinggahi kapal-kapal asing juga ya. Nah, ini VOC Belanda seperti biasa menerapkan politik DDS Imbara ya, politik adu domba, dimana tadi sudah Bumi katakan awalnya itu kan Kerajaan Islam Gorontalo ini terdiri dari beberapa wilayah ya. Nah, salah satunya ada wilayah dari Bone. Nah, ada sosok tokoh dari wilayah Bone itu Arupalaka ya, ternyata bekerjasama dengan VOC Belanda untuk melawan Sultan Hasanuddin. Nah, karena tadi Arupalaka dari Bone bekerjasama dengan Belanda VOC ya, maka dalam melawan siapa tadi Sultan Hasanuddin ya, ayam jantan dari timur, tentunya Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan karena kalau sudah dibantu oleh Belanda itu kan senjatanya rata-rata modern ya. Jadi Sultan Hasanuddin ayam jantan dari timur itu berani melawan, tetapi sayang sekali kalah dalam melawan senjata-senjata modern dari Belanda. Kemudian dimenangkan oleh Arupalaka dan pihak VOC. Ya, kekalahan Sultan Hasanuddin melawan VOC ya, yang bekerja sama dengan Arupalaka dari tokoh Bone itu ditandai dengan adanya perjanjian Bongaya ya, yang ditandatangani pada tahun 1667. Isi dari perjanjian Bongaya ini sangat-sangat merugikan ya, merugikan Kesultanan atau Kerajaan Islam Gorontalo. Isinya apa? Salah satunya yang pertama itu VOC menguasai ya, berhak menguasai, memonopoli perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan Makassar. Kemudian Makassar itu diharuskan untuk melepaskan daerah-daerah di bawahannya tadi seperti Topeng, Luwu, ya, Wajo, ya, Bone, itu harus dilepaskan ya. Lanjut, kemudian karena tadi ya Arupalaka yang bekerja sama dengan VOC Belanda tadi karena sudah menang, maka Arupalaka diangkat ya, disahkan menjadi seorang raja Bone. Ini taktik DDS Imperanya ya tetap dilancarkan ya. Jadi diadu domba ya, diiming-imingi kekuasaan, dibantu ya dalam meraih kekuasaan dengan senjata-senjata modern,
Tapi pada akhirnya kalau sudah jadi raja, ibarat hanya dijadikan raja boneka saja yang dikendalikan oleh VOC Belanda. Karena apa? Kan merasa sudah hutang budi ya, karena sudah dibantu, sudah menang jadi raja. Tentunya sang raja ini pasti berhutang budi sekali dengan pihak Belanda. Nah, ini cara-cara VOC Belanda dalam menguasai Indonesia ya, salah satunya seperti ini tadi ya. Rajanya itu ibarat sebagai raja boneka yang selalu dikendalikan ya. Lanjut yang keempat ya, Makassar itu harus menyerahkan benteng-benteng ya, benteng-benteng kekuasaannya, benteng Rotterdam, Sapu Apu itu harus dikembalikan. Kemudian ya, Makassar juga diwajibkan membayar biaya perang ya. Biaya perang tadi, perangnya itu sangat alot sekali ya, karena Sultan Hasanuddin itu kan dijuluki ayam jantan dari timur ya. Aslinya luar biasa sekali keberaniannya, tetapi karena ya tadi senjata modern ya tetap kalah dalam melawannya. Nah, ini Makassar diwajibkan membayar biaya perang kepada VOC itu tiap tahunnya. Nah, dari perjanjian Bongaya ini ya, kemudian sangat merugikan sekali ya kerajaan di Makassar ini, kerajaan Islam Guatalo ya, yang kemudian Sultan Hasanuddin itu ditangkap ya oleh pihak Belanda dan kemudian akhirnya beliau meninggal. Nah, dengan ya kisah seperti ini itu memperlihatkan bahwa perlahan-lahan ya kerajaan Islam Guatalo ya, kerajaan di Makassar, Sulawesi Selatan ini lama-lama mengalami kemunduran ya. Karena apa ya tadi, kerajaannya, kesultanannya itu sudah dikuasai oleh pihak Belanda ya. Itu sedikit cerita tentang kerajaan Islam ya. Artinya kalau kerajaan-kerajaan Islam itu sebutannya Kesultanan Islam ya, jadi rajanya itu sultan ya, atau dikenal juga kerajaan Islam, Kesultanan Islam di Goa Talo ya. Begitu hebat sosok Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas kerajaan Islam di wilayah Indonesia lainnya ya. Terima kasih sudah mengikuti channel Bu Muji, sudah mengikuti pembelajaran Bu Muji dalam PJJ ini ya. Lagi-lagi tetap semangat di rumah ya, belajar PJJ di rumah dengan tetap menaati protokol kesehatan. Bu Muji aslinya juga sangat-sangat kangen sama kalian ya. Dari awal pembelajaran itu belum pernah ketemu dengan kalian ya. Semoga untuk tahun ajaran baru nanti sudah masuk seperti semula ya, bisa bertatap muka langsung dengan kalian ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.